ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang businessman yang akan berbagi tipsnya dengan kita, terutama juga buat saya dan Angie yang belum punya usaha sampingan, ya mungkin dia bisa membuka wawasan kita. Nanya-nanya sama boleh, dia. boleh. Kalian kita diajakin join. Iya, benar. Tahu mau sama saya join juga. Udah dong. Join kerjaan. Oh iya, yang paling available di sini adalah saya. Setuju? Iya. Tapi nampaknya pria ini belum tentu available buat gue ya. Aku di sini nggak dibayar. Oh, cuma dikasih jabatan direksi kali ya. Pembagian saham. Oke, tapi yang pasti pemirsa Ulfa dan teman-teman ya ada 5 orang ya kecil tapi oke ya, kelompok kecil tapi mantap Lebih ya. baik sedikit tapi paten. Itu akan hadir di stasiun Ramadan. Dalam. Dalam. Mendingan dikit tapi mantep Iya, gitu kan. daripada banyak. Bingung yang ngomong siapa. Di stasiun Ramadan ini ya, jadi pastikan Anda menyaksikannya setiap pagi pada saat sahur dari jam 3 pagi sampai setengah 5. Nah, ini sekarang kita lompat lagi ke ngomong-ngomong soal dunia entertainment ya. Dunia entertainment itu sebenarnya juga nggak bisa dijadiin pegangan hidup selamanya kan, Pak, gitu ya kan. Artinya Nasib kita di remote. pada satu saat akan ada hadir yang muda-muda dan kita mesti mengalah. Nah, gue penasaran selama ini gue pengen tahu teman-teman, contohnya Ulfa dan juga Angie di sini punya investasi lain nggak atau usaha lain di samping profesi lo sekarang? Kalau Angie punya? Kalau ini udah jelas ya ada ya. Ulfa punya apa? Orang pelanggannya Tika Panggebeang gitu. Dia biang coklat jadi Iya, itu dia. Demi Tika saya buka toko coklat aja. Jadi toko kue aja. Toko kue, mukanya di mana-mana gitu kan. Sekarang kayaknya udah setiap kemana dikit, Pokoknya bukan cabang di mana-mana karena ya. itu tadi nyawa kita di remote bener. Jadi hidup Iya, kita ya. di remote tek itu. Tapi kalau orang udah nggak suka sama kita mau ngomong apa? Kita nggak Iya, tahu rezeki. benar. Iya. Makanya gue invest lah semuanya tuh di tempat makanan. Dunia makanan, pokok. Setuju. Makanan, I'm with you. I'm with you kalau makanan. Ya. Makanan, susu semuanya kita ya. Tapi Kalau bener loh. ini, Tadinya aku sendiri tuh ngerasa bahwa yang kayaknya belum terlalu penting. Tapi makin kesini mungkin setelah punya anak gitu. Akhirnya baru kepikiran emang kayaknya mesti nih ya kita mesti Iya, mulai beralih ke punya investasi lain. Nih sekarang sih baru pengen coba-coba ya mungkin cari-cari mana yang cocok. Cuman emang dari dulu tuh sebenarnya ada keinginan untuk buka sekolah. Karena emang Sekolah apa, Angie? sekolah buat Sekolah anjing. Sekolah anjing. Susah loh. Itu pertanyaan sekolah Gurunya Kan laku loh anjing-anjing. buat anjing-anjing beneran atau mungkin yang orang-orang yang berkelakuan. Ya. Tapi pertanyaan bukan gini, bukan sekolah apa, Angie? Sekolah apa, anjing? Iya. Enggak. Jangan gitu apa-apa. dong, aku kan bu gurunya guru apa Jing? Oke, Ulfa tadi sudah membuka sebuah toko kue ya dan Angie masih cari-cari. Nah, Mumpung masih muda Tika. iya benar. Kita nabung supaya nanti kalau hidup sudah tua hidup tidak susah kata Tante Titi Puspa ya. Nah, habis ini kita akan kedatangan salah seorang tamu kita. Dia adalah seorang pria ganteng yang sudah berbisnis. Ganteng nggak bisa dengar kata ganteng. Nggak ada anjing bedak. Tolong dirantai tolong anjingnya dirantai. Dia adalah Nadi ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang businessman yang akan berbagi tipsnya dengan kita, terutama juga buat saya dan Angie yang belum punya usaha sampingan, ya mungkin dia bisa membuka wawasan kita. Nanya-nanya sama boleh, dia. boleh. Kalian kita diajakin join. Iya, benar. Tahu mau sama saya join juga. Udah dong. Join kerjaan. Oh iya, yang paling available di sini adalah saya. Setuju? Iya. Tapi nampaknya pria ini belum tentu available buat gue ya. Dicek dulu abis ini. Iya. Kita langsung sambut saja Vino Maktub. Halo Vino, apa kabar? Ya, oke. Ya, berhubung laki-laki satu-satunya dia harus duduk di... Aku yang ke situ. Lu kan dua, gue baru satu anak. Oh iya deh. Silakan Mas Vino. Salaman dulu dong, salaman dulu. Halo Mas. Anjing. Aduh, kamu dulunya laki ya. Gila wangi bener. Coba. Bener nih dia wangi. Masa sewa parfum? Vin, ngomong-ngomong kita pengen tahu dulu ya.
Vino umurnya berapa sekarang? 42. Itu sepatunya, Bo. Sorry Tik, sebelum saya ngomong, saya panggil Tika atau Mbak Tika nih? Mamah Yayang gimana Yayang? Bisa panggil Tika aja ya? Iya deh Tika. Biar kelihatan gitu aku seumur sama teman-teman di sini gitu. Mas Vino kita nggak ditanyain mau dipanggil Ya, apa. panggil nama aja ya, biar kita nggak tahu. Aku kan biasa yang seperti biasa. Vin, umur lo berapa sih Vin? Sekarang Vin? Cukup lah untuk mengelola bisnis. Jadi gua nggak Makasih, perlu Om. jawab. Oh, pelit banget. Age is only for wine kata dia. Ganjil genap, Mas. Oke, cukup untuk berbisnis. Ulfa sama Enggi juga boleh tanya ya. Gak usah nanya, gue memandang aja. Jangan dong gue yang bagian itu. Ini lo kali ya. Jangan. Oke, Jangan ngomong-ngomong soal gini bisnis. dulu, udah ada yang Oh iya. Oh, sudah berkeluarga? Belum. Vino? Belum ya? Sama. boleh. Tapi mau dong berkeluarga, Vin. Loh kok yang ditanya malah itu sih? Kita itu nggak tahu pertanyaan bisnis. Oh iya penting, iya iya. mau, Oh udah. benar. Available berarti. Vin, udah berapa lama lo berbisnis? Ini sebetulnya gue buang waktu apa di sini karena gue pikir tadinya kita bakal serius ngobrol malah bercanda-bercanda. Gue karena gue biasanya kalau gue hitungan bisnis itu time is money seperti itu. Oke. Tapi bisnis apa ya udah malam-malam begini udahlah Vin sekali-sekali kenapa sih? Makanya gue tadi udah nanya sama lo dari umur berapa lo berbisnis gitu loh. Kebetulan gue bisnis dari umur 15. Dari umur 15? Wah gila, hebat sekali ya. Terus dari umur 15 itu lo udah punya penghasilan sendiri? Udah punya penghasilan sendiri. Oh, bisnis apa sih sebenarnya? Kalau dari dulu itu sebenarnya gue juga nggak perlu jabarkan di sini karena gue rasa nggak perlu ya karena nanti gue buang waktu juga. Yang jelas sampai sekarang istilahnya dari peniti sampai kapal pecah gue ada. Dari peniti sampai kapal pecah lo dia ada. Hah? Bisnis lo menghasilkan nggak sebenarnya? Kok Menghasilkan. kayaknya peniti sama kapal pecah doang? orang mah bukan buang waktu, buang duit. Tapi dia sukses loh bisnisnya. Iya dari peniti sampai kapal pecah. Oh iya, maaf deh kalau kita ganggu tapi sebentar kok ini cuma ngobrol. Enggak, aku juga nggak buang waktu kok ya. Buang sepatu bener sih. Nih, Vin, kalau misalnya tadi lo mungkin sempat dengar ya kalau Angie belum punya bayangan usaha sampingan atau bisnis apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau Ulfa udah punya bisnis Toko kue. kue. Ini pendapat lo apa? Gini kalau gue boleh kasih coba ungkapkan untuk bisnis ya. Karena kan Ulfa di sini seorang entertainer ya, bukan seorang bisnis ya. Mungkin kalau usaha untuk roti itu Kok dia tau roti, bener kue lo gue. nggak ada Bener hubungannya ke entertainer gitu. Kan mulut. Ya kue roti kan sama aja. Kan makan lewat apa, Vin? Betul, tapi kan untuk masalah bisnis kita harus tahu bagaimana cara mengolah apa yang kita jual. Kalau misalnya Ulfa pikir masakan Ulfa atau yang Ulfa jual itu enak, belum tentu untuk orang enak. Ya kan? Jadi gue kira-kira dari mukanya gue cocoknya bisnis apa, Vin? Bisnis tempe nggak mungkin muka gue kayak tempe. Karena gini menurut kayak lo kalau gagal? bisnis ya, Bisnis sorry. sesuai pemikiran Kalau misalnya kayak mungkin ya sebagai entertainer, sebagai pelawak mungkin Ulfa yang lawakan standar, orang lain di sini mungkin bisa ketawa atau gimana. Tapi untuk masalah bisnis mungkin kan belum tentu Ulfa bisa seperti begitu. Jadi apa yang Ulfa jual bisa akan laku. Mungkin mereka hanya melihat sosok Ulfanya aja gitu. Jadi Oh, ini apaan? Ulfa. Nggak usah bisnis, Vin. Ya Duit itu gue diapain? misalnya memang kita tidak bisa berbisnis, boleh banyak-banyakan deh kita deh. Oh gitu. Gini ya. Lu jual apa sih? Jual sapi, Vin? Tapi gini, artinya kalau sekarang Ulfa sudah berjalan dengan bisnis bakery-nya itu. Jadi menurut lo gimana? Itu nggak pas atau Ya tutup mungkin untuk aja? Ulfa itu gini, gue menjabarkan dua usaha dengan bisnis itu beda. Kalau seperti Ulfa nih gue anggap usaha. Kalau usaha itu ya seperti hobi. Usaha itu Ulfa hanya menjual tapi tidak memikirkan bagaimana memutarnya. Kalau bisnis itu BEP-nya nggak belum tentu dipikirin gitu. ya mungkin. Kalau misalnya bisnis itu BEP. Cok orang Sunda mah BEP atau? ya, kayak gini. Maksudnya kalau orang bisnis, kalau kita lagi bicara pun orang mendengarkan gitu kan. Tapi kalau Iya, nggak Ulfa apa-apa. ini Apa-apa. Kalau Angie kira-kira cocoknya Cocoknya apa, Vin? Mas? Vino kayaknya galak banget ya jadi orang ya. enggak, soalnya gue biasa di bisnis itu emang harus begini, kejam, Tik. Jadi gue harus Kejam. membiasakan diri untuk bisa nggak banyak bercandanya. Katanya kalau bisnismen harus fleksibel, Vin. Betul, tapi kan ada momen-momennya. Fleksibel itu pada saat kita mungkin melobi atau apa, mungkin bisa. Sekarang bukan ngelobi ya. Padahal promosi lo masuk TV, malu lihat, bapak lihat, klien ngelihat gitu. Gue rasa gue nggak perlu masuk TV juga orang udah pada tahu. Tapi kalau gitu
Kalau abang jadi bisnismen harus kejam, aku nggak jadi bisnis deh, aku nggak bisa kejam soalnya. Aku juga Nggak nggak bisa tegaan kejam, Vin. orangnya. Aku orangnya juga penuh kelembutan. Tapi gini.